Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kei Salman Nomarin Testo dengan NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ETS mata kuliah komputasi geofisika, yaitu eh, mengcoding atau melakukan coding, yaitu regresi linear sederhana dengan menggunakan looping atau percabangan. Nah, di sini saya akan melakukan eh, codingan yang pertama dari tugas satu, yaitu membaca data. Nah, awal-awal kita masukkan codingan, yaitu sebelumnya kita tulis dulu tugas satu, satu membaca data. Nah, yang dimaksud dari tugas satu membaca data ini adalah jadi saya akan memasukkan sebuah data atau spreadsheet yang berisikan data-data tentang tugas ini, yang dimana kita akan mencari regresi linear sederhananya nanti. Pertama-tama eh, kita menulis dulu, kita tulis di sini data, maaf, adalah XLS read, kemudian G is score, uh, uh, set score 70 dot XLS read dot XLS read. Nah, jadi di sini eh, saya sudah menulis perintah coding, yaitu data sama dengan XLS read, kurung buka, petik satu geofish dataset, geofish underscore dataset underscore 70 dot XLSX, tanda petik satu, kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, kenapa saya memakai XLS read? Karena MATLAB saya adalah di bawah tahun 2020, yang dimana itu mengharuskan, eh, lebih tepatnya MATLAB saya 2018, yang dimana jika memakai read matrix itu tidak akan eh, keluar codingannya atau error. Oleh karena itu, saya memakai XLS read. Nah, kemudian di dalam sini, di dalam kurung buka dan kurung tutup, ini terdapat file, yaitu Geofish Dataset 70. Nah, kenapa menamainya Geofish Dataset 70? Karena file yang saya pakai itu judulnya seperti ini. Jadi Geofish underscore dataset underscore 70 dot xlsx. Nah, di sini juga jangan lupa diberi titik koma. Maaf, di sini tanda petik satu, dan juga di tanda petik satu, kemudian diakhiri titik koma. Karena jika tidak, karena jika menulis filenya tidak sesuai dengan file yang dimiliki, itu akan terjadi yang namanya error atau tidak bisa membaca data. Nah, kemudian eh, yang kedua, kita menulis kedalaman atau depth, yang dimana depth ini akan menjadi variabel tetap di dalam codingan ini. Jadi di Geofish dataset ini ada 5 variabel, yang dimana depth atau kedalaman ini akan menjadi variabel tetap, sedangkan yang 4 itu adalah variabel bebas yang akan dihitung bersama depth nantinya. Pertama kita masukkan depth sama dengan data. Maaf, ada kesalahan. Maaf,
Nah, kemudian kita juga memasukkan variabelnya. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan variabel nomor satu yaitu depth karena depth sudah menjadi berdiri sendiri atau variabel tetap yang saya bilang tadi. Jadi kita langsung menulis variabel 2 sampai 5 saja. Nah, di sini kemudian setelah kita menulis depth dan variabel ini, sebelum itu ini variabel kenapa menggunakan s karena ini datanya lebih satu ya, lebih dari satu ya. Kemudian kita menulis apa saja nama-nama variabel yang dipakai. Nah, tadi kan saya bilang ada 5 dan satu sudah terpakai di sini yaitu depth. Nah, di sini kita tinggal menulis variabel yang lain. Nah, nah di sini saya em, saya dipakai, maaf teman-teman. Di sini dipakai 4 variabel lain yaitu porosity, density, velocity, dan resistivity. Jadi kita akan menulis di sini eh, ini kita memakai yang pertama ada porosity. Porosity. Kemudian ada density. Density. Maksudnya di sini kita kurang titik koma. Tanda petik itu wajib ya teman-teman. Kemudian ada velocity, sistem, resistivity, sorry teman-teman. Kemudian kita kurung kurawal. Nah, sini saya sudah menulis tentang variabel namanya. Jadi sini kita menggunakan 4 variabel bebas yaitu porosity, density, velocity, dan resistivity, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan kalau porosity itu adalah porosity, density adalah density, dan velocity adalah kecepatan kecepatan gelombang yang diukur, dihitung. Kemudian di sini ada resistivity dan depth di sini adalah kedalaman ya teman-teman. Kemudian kita eh, akan melanjutkan codingan selanjutnya. Di sini kita akan menulis n yang dimana n sama dengan length length eh, nah, di sini variabel n yang dipakai itu adalah variabel n adalah length atau panjang kedalaman. Jadi nanti akan diberikan data berapa meter atau berapa ukuran dari kedalaman yang akan dihitung. Nah, kemudian kita juga memasukkan variabel eh, satuan atau ukuran dari masing-masing variabel ini, yaitu porosity, density, velocity, dan resistivity. Jadi kita juga memasukkan ukuran variabel-variabel tersebut, di mana kita masukkan 6 var, yang di mana 6 itu numerik ya teman-teman. Di mana numerik itu adalah angka, size. Nah, size ini adalah ukuran, kemudian variables, juga. Nah, di sini saya sudah menulis atau memasukkan tugas satu yang diperintahkan yaitu tugas satu membaca data yaitu data dari Geofis dataset ya teman-teman. Ini langkah awal dari tugas ini. Kemudian kita akan lanjut tugas yang kedua.
Selanjutnya, kita akan mengerjakan tugas 2 dan tugas 3, yang dimana tugas 2 adalah kita mencari statistik dasar atau looping, dan tugas yang ketiga itu kita mencari regresi linear variabel. Pertama-tama, kita seperti di atas, kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Tugas statistik statistik dasar. Kemudian yang tugas 3 Nah, kemudian untuk codingannya kita memakai coding seperti ini. Kita memakai for k satu x. Bentar, saya ada kesalahan di sini. Nah, nah, maksud dari codingan perintah coding ini itu adalah jadi ini codingan ini itu sama dengan loop atau looping, yaitu eh, yang dimana itu akan dilakukan secara berulang ya teman-teman. Kalau misal nanti kita run, nah berapa kali loopnya mengulang, jadi itu nanti ada 4 kali karena kita kan ada 4 variabel bebas ya. Jadi nanti yang akan perhitungan atau looping yang dicari itu nanti akan berulang selama sebanyak 4 kali, yaitu eh, porosity porosity, density, velocity, dan resistivity. Jadi nanti ini akan mencari dari ini, kita akan melooping 4 variabel ini. Kemudian selanjutnya kita melakukan inisialisasi. Misalkan, selanjutnya kita melakukan inisialisasi. Jadi kita menggunakan coding sum x sama dengan 0, jangan lupa diberi titik koma, kemudian sum x2 sama dengan 0, yang kita sulit ini. Nah, kemudian eh, dari yang codingan ini, jadi itu eh, sum x ini tuh sama dengan nanti kita mau menjumlahkan variabel x, yaitu penjumlahan yang berhubungan dengan depth. Jadi yang berhubungan dengan depth, kita akan menjumlahkan variabel tersebut. Jadi variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan.
semua nilai agar bisa digunakan untuk menghitung rata-rata. Kemudian tadi ada eh, rata-rata, simpangan baku, dan regresi. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi MEAN atau STD, tapi dihitung manual supaya kita bisa memahami konsep konsep dasar dari statistik ini, ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita melanjutkan dengan cara, sebentar. Nah, di sini setelah kita memasukkan ini, oh ya, di sini saya terlupa. Jadi di sini masih ada sum lagi, yaitu XY. Jadi intinya codingan ini itu kayak apa ya? Ini tuh codingan untuk menghitung penjumlahan, semua penjumlahan ya, yang ada pada codingan ini. Jadi kita kan nanti mencari eh, regresi ya. Jadi itu kita nanti menggunakan ini. Jadi semua yang kita lakukan penjumlahan atau perhitungan itu kita awali dengan sum X atau sum Y. Nah, kemudian kita melanjutkan lagi memakai I sama dengan satu. Yang dimana kita pakai while. Yang dimana bentar. I itu lebih kecil sama dengan N. Yang dimana N tadi adalah length atau panjang kedalaman ya teman-teman. Jadi di sini itu yang dimana, jadi nanti kita menggunakan I untuk perhitungan yang dimana I itu sama dengan satu dan I itu lebih kecil dari sama dengan N. Jadi I itu lebih kecil dari N ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita masukkan sum X untuk mengawali penjumlahan. Jadi sum X sama dengan sum X, sum X plus X, nah, uh, dan ada sum Y. Oke, ditambah I, 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 sama sum Y2 dengan uh, sum Y2 plus Y2 I, yang terakhir ada sum XY Y, sum XY uh, plus, nah ini kan XY, jadi XY itu adalah eh, jadi satu ini, jadi nanti kita plusnya itu seperti ini teman-teman. Eh, jadi ini X, eh, X satu I, habis itu kita kalikan.
kali Y. Nah, kemudian yang terakhir ada I sama dengan I plus 1 N. Nah, jangan lupa memberi N ya teman-teman. Nah, jadi arti dari codingan ini tuh, jadi arti dari codingan ini tuh kurang lebih, jadi ini nanti akan dilakukan perhitungan yang dimana ini nanti mengisyaratkan kalau semisal sum X itu sama dengan sum X tambah XI yang dimana itu sama dengan satu ya teman-teman. Jadi di eh, rumus-rumus untuk menghitung penjumlahan yang ada pada variabel-variabel nanti yang kita hitung. Seperti itu teman-teman, kurang lebih. Nah, kemudian eh, teman-teman kalau semisal tadi saya izinkan saya menjelaskan sekali lagi, kalau semisal sum X ini itu adalah total semua nilai X atau depth ya teman-teman, karena X itu kita ibaratkan data nomor satu yaitu depth. Nah, kemudian X2 ini adalah total kuadrat dari X. Yang ketiga ada sum X. Sum X, sorry teman-teman. Sum Y itu adalah total semua nilai Y. Semisal nanti kita Y-nya kita masukkan porosity. Nah, berarti itu semua total semua nilai porosity. Kemudian kalau misal Y-nya kita masukkan density, maka semua itu total total semua nilai dari density. Begitupun ke velocity dan resistivity. Kemudian sum X, sum Y kuadrat itu total kuadrat dari Y sama seperti sum eh, X kuadrat. Nah, kemudian untuk sum XY itu adalah total hasil kali X dan Y. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar rumus-rumus konsep dasar digunakan pada perhitungan penjumlahan begitu maupun perkalian pada perhitungan variabel nanti yang akan kita berikan codingan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya setelah memasukkan rumus-rumus dasar ini, kita akan melakukan seperti tugas yang kedua, yaitu kita lakukan statistik dasar ya teman-teman. Jadi eh, untuk statistik dasar kita langsung bisa tulis mean, yang dimana mean itu adalah eh, rata-rata. Jadi kita tulis mean X, dimana X di sini, nah jadi teman-teman setelah kita menjelaskan kita menulis codingan tentang rumus dasar ini untuk mencari jumlah, kemudian perhitungan lah yang ada pada perhitungan untuk mencari variabel-variabel. Jadi kita kemudian melanjutkan dengan statistik dasar. Seperti tugas yang kedua, yaitu kita pertama-tama kita menulis mean X, yang dimana mean itu adalah rata-rata. Jadi ini tambah X, jadi artinya rata-rata X ya teman-teman. Nah, di mana kita men X itu artinya X tadi kan sudah dijelaskan di sini ya teman-teman. Kalau X itu adalah depth, yaitu kedalaman. Nah, jadi kita akan mencari kita akan mencari rata-rata dari depth. Jadi rumus rata-rata kan eh, jumlah jumlah n, kita jumlahkan semua n, kemudian kita bagi dengan total variabel n, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masukkan rumusnya sum X, kemudian kita bagi dengan n, kita bagi.
N. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita hari dengan titik koma. Nah, jadi sum X itu adalah total perhitungan X, yang dimana N adalah length atau kedalaman, panjang kedalaman, jadi ukuran kedalaman. Kemudian kita juga menghitung main Y, yang dimana Y itu adalah variabel, jadi variabel. Y adalah variabel bebas yang 4 tadi ya teman-teman. Dan kita masukkan sum Y, kita bagi dengan N. Dan ada STD. Nah, STD itu adalah standar deviasi. STD adalah standar deviasi, eh, kita X, berarti ini adalah standar deviasi X. Nah, kemudian kita masukkan SQRT. SQRT itu kalau semisal diibaratkan itu sama dengan akar ya teman-teman. Akar kita N kali sum X X min. Yang kita masukkan STDY. Oke, sekian. Jadi kita juga mencari, eh sama seperti ini ya teman-teman. Kita juga mencari standar deviasi dari Y. Yang ini sum ini 2 Y kuadrat sum Y. Nah, jadi eh yang saya jelaskan tadi juga, jadi ini main X itu rata-rata X, main Y itu rata-rata Y. Jadi saya kan tadi, saat awal video sudah bilang kalau misal kita mencari rata-rata, kemudian kita juga mencari standar deviasi yang, eh, di, eh, jika di coding itu diabaratkan sebagai STD, atau biasa kita sebut tuh simpangan baku juga bisa. Nah, jadi STD ini itu kan standar deviasi. Rumusnya itu, seperti yang kita tahu, rumus dari standar deviasi itu adalah, S sama dengan, N sigma X kuadrat min, eh, kurung buka sigma sigma X kurung tutup kuadrat, seperti itu, terus per N kurung buka N min satu kurung tutup, seperti itu. Jadi kalau di MATLAB itu cukup kita menulis STD, maka itu sama dengan rumus yang saya sebutkan tadi, yaitu standar deviasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan, menulis tugas yang ketiga, rumus tugas yang ketiga, eh, yaitu regresi linear ya teman. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita akan melanjutkan, regresi linear, yaitu tugas ketiga. Jadi kita akan menulis rumus-rumus, regresi linear variabel, yang dimana ini adalah, regresi manual ya teman-teman. Jadi tidak otomatis. Yang pertama kita maka M. Jadi M itu adalah slope. Jadi kita gunakan untuk mencari slope dari variabel-variabel, yang kita inginkan, yaitu 4 variabel bebas tadi ya teman-teman. Kemudian
Nah, kita sama dengan n bintang sum y sorry jangan sum x sum x ini dikali sum y, kemudian kurung tutup dibagi dengan n kali sum x kuadrat minus atau kurangi sum. Jadi ini adalah rumus. Kemudian di sini setelah kita membuat coding tentang regresi linier, sorry, setelah kita membuat coding tentang statistik dasar, selanjutnya kita akan membuat tentang regresi linier. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan judul di sini yaitu statistik dasar supaya dapat eh, lebih mudah untuk membedakannya. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya saya akan membuat coding yaitu regresi linier. Pertama kita membuat judulnya regresi linier. Kita lakukan yaitu pertama kita buat M. M di sini itu berarti kan slope ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencari slope, kemudian kita akan mencari eh, intercept, dan juga yang terakhir kita akan jadi koefisien korelasi eh, R seperti itu. Jadi di sini M itu artinya slope. Jadi kita tulis dulu yang slope rumusnya dikali dengan N dikali sum XY, sorry, sum XY dikurang sum X sum Y dan dibagi N sum X2 sum X dua ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua kita cari C. Nah, C ini itu untuk intercept ya teman-teman. Jadi intercept itu simbolnya adalah C di MATLAB ini. C kemudian Y, sorry, kesalahan, kemudian Y dikurang M kemudian X. Kemudian eh, ada R. R di sini adalah untuk korelasi ya. Kita mencari korelasi R. Ini N kali sum XY C sum X sum Y
eh, dibagi dengan SQRT atau akar ya teman-teman, akar n sum x kuadrat sum kali dengan n sum y dua sum y dua ya, n tiga. Di sini juga dicari R2 ya teman-teman. Langsung. Nah, nah, kemudian eh, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau menjelaskan persatu. Jadi, yang seperti yang saya bilang tadi, M ini adalah slope atau slope itu bisa disebut dengan kemiringan garis regresi, yang dimana M ini slope ini menunjukkan arah hubungan antara kedalaman dengan variabel data geofisika itu tadi yang kita masukkan. Kemudian ada C. C ini adalah atau intercept itu bisa disebut dengan titik potong, yaitu titik potong saat nilai variabel bebasnya itu di kedalaman nol sama dengan nol gitu. Kemudian ada R. R itu adalah koefisien korelasi. Jadi mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Ya, misal dua variabelnya tuh kedalaman dengan porosity atau kedalaman dengan density seperti itu. Kemudian eh, jika kemudian ada indikasi jika R itu lebih besar dari nol maka hubungan positif. Jika kemudian jika R kurang dari nol itu menjadi hubungan negatif atau berlawanan arah. Kemudian di sini ada R2 yang dimana itu adalah koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa besar variasi Y dijelaskan oleh X. Nah, kemudian eh, kita akan membuat coding yaitu menampilkan codingan yang dimana codingan ini akan menyimpan atau mereset hasil dari hasil atau output dari perhitungan semua variabel ya teman-teman. Dimana M M tadi adalah slope atau hubungan garis regresi ya teman-teman. Use teman-teman di cross 6 per 51. eh, Nah, di sini itu artinya ini M values ini adalah fungsinya. Saya akan tulis di sini supaya lebih gampang mengingatnya, menjelaskan. Di sini M values sudah menyimpan slope untuk tiap variabel. Nah, jadi nanti dengan adanya codingan ini, jadi itu hasil output dari slope itu akan disimpan dengan menggunakan codingan ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian kita juga akan menyimpan korelasi ya. Jadi kita tulis correlation dalam bahasa Inggris. Udah juga sama seperti yang di atas, zeros 6 per 1. Nah, ini di sini akan sama seperti yang di atas. Ini untuk menyimpan nilai korelasi untuk tiap variabel. Nah, di dua ini fungsinya untuk menyimpan hasil
tiap variabel ya teman-teman, hasil eh, hitungan tiap variabel. Nah, kemudian setelah kita melakukan coding tadi, kita kan sudah menulis rumus-rumusnya nih. Otomatis untuk bisa mengetahui hasil-hasil tersebut saat akan dijalankan, kita perlu menampilkan dong hasilnya. Nah, di sini otomatis kita juga akan me- membuat coding untuk menampilkan hasil eh, perhitungan variabel tadi seperti slope, intercept, kemudian korelasi, kemudian juga ada rata-rata tadi kan, rata-rata itu juga. Nah, jadi pertama-tama di MATLAB itu kita menggunakan namanya f f print f. Nah, jadi setelah f print f, di di sini kita akan menulis untuk masing-masing perhitungan yang akan kita tampilkan seperti tadi rata-rata, mencari slope, mencari intercept, korelasi begitu teman-teman. Yang pertama, nanti kita masukkan persen S versus tab, tab dibagi tidak alamat dulu. Tab par names kutub berawal K, nah, dan jangan lupa di akhir titik koma, kemudian kita tulis F print F lagi yang dimana ini adalah main. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya batuk karena saya sedang tidak enak badan, yaitu batuk pilek. Mohon maaf apabila kurang maksimal. Kemudian ini tidak F kali F, kemudian ini STD dep sama dengan F, ya, N, sorry, Bean. Sebelumnya saya minta maaf, saya baru sadar kalau misal kenapa ini tidak nyala karena saya kurang menambahkan ini ya teman. Nah, tanda petik. Jadi dimana tanda petik ini sangat penting untuk supaya aktif ya teman-teman pandangannya. Bean X std X top. Nah, kemudian yang setelah kita masukkan fprint main kedalaman, kita juga memasukkan eh, kita juga akan memasukkan ini kan mainnya rata-rata milik X sama dengan dan juga standar deviasinya milik X. Kedua, kita akan menampilkan eh, main dari Y ya teman-teman. Main sorry sorry F juga F std. Nah, di sini arti dari tanda lurus ini atau tanda tegak ini itu kurang lebih untuk
Jadi kita eh, mencari rata-rata dan juga langsung kita jadiin satu ini atau kita looping. Jadi tidak perlu menulis satu-satu seperti fprint main dep fprint std dep. Jadi kita langsung jadiin satu supaya lebih ringkas dan cepat. Kemudian std dep tertulis seperti yang di atas, tapi bedanya yang ini adalah milik dari eh, Y ya teman-teman. Jadi ini main Y, ini std Y. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian eh oh, sebentar teman-teman, sepertinya saya ada kesalahan di sini. Saya sudah benar memasukkan ini, tetapi ada kesalahan kode bagian. Bentar. Nah, bagian ini saya ada kesalahan. Ininya sudah benar, tetapi ini harusnya kita isi yaitu var names k, yaitu koma. Nah, jadi kenapa saya masukkan var name? Karena tadi kan eh, di awal video saya sudah bilang kalau variabel tetapnya itu X, yaitu depth, yaitu kedalaman. Nah, sedangkan yang Y itu adalah variabel bebas yang dimana variabel bebasnya ada 4. Jadi kita harus menulis var name, karena jika kita tidak menulis nanti tidak akan terbaca ya teman-teman. Dan apabila kita menulis variabel names, nah itu artinya kita nanti akan menulis ini hubungannya porosity atau atau resistivity atau velocity begitu ya teman-teman. Kemudian ini main y karena y adalah variabel bebas ya teman-teman. Dan ini var names, std y. Nah, gini tuh. Aku kesalahan. Nah, lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi eh jika menambahkan seperti ini, ya, petok. Nah, habis itu setelah memasukkan rata-rata dan sudah standar deviasi, selanjutnya kita memasukkan slope, intercept, korelasi, dan R kuadrat. Gitu. Sama, masih sama. Itu F print F slope dengan F intercept. Nah, jadi sama seperti yang di atas, kita jadikan satu juga teman-teman, intercept dan juga slope-nya. C. Yes, sir. Rest. Lupa kita tanda titik koma. Kemudian yang terakhir ada korelasi antara R dan juga R kuadrat ya teman-teman. Jadi kita tulis print eh F print F R kecil sama dengan D F R
dua, hubungan satu, koma, X, R, koma, R, dua. Nah, disebut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tugas 2 dan tugas 3 yaitu statistik dasar, looping, serta regresi linear variabel yang dimana yang awal-awal kita menulis rumus-rumusnya dulu untuk mencari statistik dasar dan regresi linear. Kemudian eh, di sini kita memasukkan eh, values yaitu untuk menyimpan slope untuk tiap variabel, correlation menyimpan nilai korelasi untuk tiap variabel, dan yang terakhir kita menampilkan. Jadi kita memvisualisasikan lah ibaratnya. Kita memakai kode fprint ini rata-rata, ini standar deviasi untuk X, ini rata-rata dan juga standar deviasi untuk Y. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada slope dan intercept. Ini ada hubungan R dan R kuadrat. Cuman sebelumnya saya minta maaf karena ada yang terlewat, yaitu saya belum memasukkan tentang interpretasi kekuatan hubungan R ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa hubungan yaitu bisa jadi itu ada empat. Kalau semisal R kekuatan hubungan R itu ada sangat kuat, cukup kuat dan juga lemah ya teman-teman. Nah, ini saya akan menulis yang pertama interpretasi kekuatan hubungan. Nah, ini kita memakai if else ini absolut ya teman-teman. R ini udah tidak bisa dibantah lagi. Apabila R di lebih dari 0,8 maka F print hubungan R atau korelasi R itu sangat kuat. Nah, kemudian apabila R lebih dari 0,5 maka hubungan R itu cukup kuat. Yang terakhir, eh, jika R itu di bawah dari kurang kurang dari 0,5 itu hubungannya lemah.
Ini jangan lupa kita menaruh N. Nah, jadi eh sini itu ada tentang hubungan-hubungan, kekuatan hubungan, dan di sini tadi kita mencari korelasi R ya teman-teman. Nah, yang dimana korelasi R tadi itu berhubungan dengan setiap variabel yang kita cari nanti. Jadi itu eh, program dapat menilai kekuatan hubungan berdasarkan nilai R. Gitu. Jadi ini dikategorikan seperti ini interpretasi kekuatan hubungannya. Nah, selanjutnya kita akan eh, melanjutkan yaitu tugas keempat ya teman-teman. Saya tulis dulu. Selanjutnya kita akan menuju tugas keempat. Nah, selanjutnya teman-teman eh, kita akan melaksanakan tugas yang keempat yaitu ada tugasnya kita tulis dulu judulnya tugas 4. Jadi tugas 4 adalah prediksi weather. Nah, jadi kita akan di sini kita akan menghitung nilai prediksi variabel pada data geofisika di kedalaman tertentu. Nah, di sini akan di kedalaman tertentu tersebut di sini disebutkan bahwa kedalamannya itu 800, 900, dan 1000 meter berdasarkan persamaan regresi yang dimana persamaan regresi itu kalau tidak salah Y sama dengan F M M plus X kalau nggak salah ya. Eh, Y sama dengan MX plus C kalau nggak salah seperti itu. Yang dimana C tadi di sini adalah dipotong. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan kode di sini depth pred yang dimana bukan depth pred ya, ini depth pred maksudnya kedalaman prediksi, pred ini prediksi, jadi kita singkat saja biar cepat. Kemudian, nah di sini kita tulis angka kedalamannya ya teman-teman. 100, 900, hingga 1000. Nah, dan kita masukkan prediksi berdasarkan 4 variabel bebas. Untuk predicted Y dengan zeros, size, depth, breadth. Nah, kemudian di sini diberikan kalau misal prediksi Y itu diibaratkan huruf J ya teman-teman. Kita memakai J. Jadi di sini J sama dengan 1. Kemudian kita pakai while. While J itu lebih kecil sama dengan atau lebih kecil, lebih sedikit, lebih kecil lah ya, lebih lebih kecil daripada ukuran kedalaman depth breadth dan komanya. Predikat dan selanjutnya kita menulis predikat Y. Nah, di sini kita beri kurung buka J, kurung tutup, yang gimana?
J berarti sama dengan predicted ya kan? Predicted Y. Dimana rumusnya di sini adalah, nah rumus itu tadi menggunakan persamaan regresi ya teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi, M X plus C yang dimana X ini kita ibaratkan sebagai, jadi X kan menjadi variabel dari kedalaman ya. Jadi ini depth, otomatis kita mau kayak gini. Nah, bener dong. Hmm. Plus C. Nah, C tadi adalah intercept. Yang dimana itu adalah titik potong. Nah, gitu. Selanjutnya, nah, di sini kita Y, C sama dengan J plus 1. Nah, jangan lupa kita kasih N. Nah, gitu. Kemudian, setelah kita menulis ini, mengetik coding seperti ini, jangan lupa kita akan menampilkan hasil dari coding coding ini, teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya, yang tugas 2 dan tugas 3, kita juga akan membuat tampilan yang diawali dengan F. Mohon maaf sekali lagi ya, belum saya baca-baca ya. Nah, sini ada prediksi. Ah, iya, saya lupa benar. Kemudian for untuk J, hmm, satu, satu, X, dep, dep, red, sorry, saya salah di sini. Dep, hmm, hmm, M, U, S sama dengan persen 3F N tanda petik titik dep red Y Y. Nah, di sini juga jangan lupa mencantumkan varname ya teman-teman, karena variabel bebasnya seperti yang saya bilang ada 4, jadi kita wajib menyertakan varname supaya kita tahu akan menghitung yang mana. Gitu. Ini. Nah, selesai. Lakukan M. Nah, seperti ini. Akhir garis bawah. F.
Nah, jadi di sini kita sudah membuat codingan untuk menampilkan codingan ini ya teman-teman, yang di atas ini saja. Nah, kemudian kita akan eh, selanjutnya kita akan buat plot hasil dari regresi ya teman-teman. Ya, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan yaitu membuat plot hasil regresi. Jadi sini kurang lebih kita akan hmm, membuat grafik grafik plot hasil regresi. Nah, di sini dulu Astagfirullah. Maka ini tadi adalah variabel names ya teman-teman. Kita adalah variabel names, kemudian kita tulis plot x. Di sini scholar itu adalah nanti sebagai tanda, jadi nanti misal pelapnya keluar maka akan menghasilkan titik-titik. Nah, kemudian R ini adalah warna, jadi warna titik-titiknya nanti adalah merah karena red itu red. Kalau misal kita kasih B berarti artinya blue, kalau misal kita kasih G berarti artinya green atau hijau, begitu teman-teman. Sini oh, ya. Ini kemudian kita juga cari legendnya teman-teman. Si legend gimana ini?
Oke. Jadi nanti menandakan kalau misal sumbu sumber X-nya, sumber X-nya itu adalah kedalaman itu teman. Ya, atau kemudian di labelnya adalah variabelnya. Kita kasih title. Ah, itu ada grid. Gridnya kita calakan dengan ya. Jadi di sini saya sudah selesai membuat codingan untuk menampilkan grafiknya teman. Jadi nanti kurang lebih itu ada 4 grafik regresi karena ada 4 variabel bebas teman-teman. Jadi nanti akan keluar 4. Oh, jadi pasti akan 4, tidak lebih tidak kurang. Kemudian kita edit lagi, edit dalam dari grafiknya di sini teks dengan X. Nah, di sini berarti kita mengedit teks dari rata-ratanya itu nanti tulisan rata-ratanya itu akan um, font size. Ini nanti untuk uh, oh sebentar dulu tadi sebelum font oh,
Nah, saya lupa menaruh nama kecil. Nah, background color. Itu C. Ya, tadi ada siapa teman. Itu. Nah, di sini kita sudah membuat codingan tentang eh, regresi, regresi, plot hasil regresinya teman-teman. Nanti untuk menampilkan regresi tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya interpretasi otomatis regresi. Akan memberikan analisis analisis syarat tiap variabel. Yang pertama, kita akan print eh, kontrak ini. File A itu lebih kecil daripada 6 pada if nah jadi eh, di sini itu di sini kan ada S nih. Nah, S tadi kan itu adalah apa namanya standar deviasi ya. Jadi jika eh, semakin meningkat kedalamannya maka batuannya makin padat begitu ya teman-teman. Dan kita bagi dengan si if
Oh, iya, iya, itu. Apps. Iya, iya, kan. Yang kita kasihkan ke lingkungan, ke ya di sini tuh eh kurang lebih tuh gini ya teman-teman, maksudnya dari eh, apa codingan ini gitu itu semisal ini ini kan M values kan teman. Jadi ah, di sini itu sama dengan slope M kan sama dengan slope. Nah, jika slope itu positif, maka sifat fisis meningkat dengan kedalaman, misal densitas atau kecepatan. Nah, sedangkan kalau misalnya slope-nya negatif, M-nya negatif, nilai M-nya negatif, sifat si fisis menurun dengan kedalamannya, misal porositas berkurang, seperti itu di situ. Jika M sama dengan nol, itu tidak ada tren yang jelas, jadi tidak ada apa ya hasil yang jelas begitu teman-teman. Sama ini seperti itu. Nah, selanjutnya eh, saya akan menentukan variabel variabel dengan korelasi paling kuat dari ini. Ini saya akan buat tentukan variabel dengan si faktor. Ini pilih indeks massa.
Seperempat. Nah, kurang lebih ini saya sudah selesai untuk melakukan codingannya ya teman-teman. Jadi saya akan mencoba untuk eh, melakukan run pada codingan ini. Mari kita coba ya teman-teman. Sini saya sebutkan sekitar. Nah, ini kan saya sudah melakukan run ya. Nah, sebentar. Nah, di sini saya kan sudah melakukan run ya teman-teman. Nah, di sini bilang, nah di sini kan dia ada melakukan run dan di sini ada error, yaitu line 78 kolom 14. Di sini ada yang error di kolom 78. Nah, jadi di sini ada 78 berarti F print F. Nah, nah, ini di sini ada kita kesalahan, yaitu sininya kemudian kemarin lagi. Nah, ini ada kesalahan lagi yaitu di line 85 kolom 39. Nah, di sini sepertinya saya salah ya teman-teman. Oh, apa muka mungkin ini? Kita coba teman-teman. Apakah mungkin ini yang salah? Nah, tidak, masih salah. Jadi line 85. Ya, jadi kita harus cari lagi ya teman-teman. Oh, ini, ya, ya. Ini saya sepertinya. Nah, ini kan ada tanda kurung bukanya. Nah, seharusnya ini ada kurung tutupnya teman-teman. Apakah mungkin benar? Ayo kita coba dulu. Nah, di sini eh, sudah benar ya teman. Kesalahannya sudah diperbaiki dan sekarang ada kesalahan di line 13. Oh, di sini ada keterangan at least one end is missing. Statement may begin here. Nah, ini kita kasih end itu. Nah, di sini ada undefined function or variable x2 di line 56. Line 16.
Juga sih. Kalah ya teman. Itu ah, sini saya ada kesalahan. Saya akan mencari kesalahan saya terlebih dahulu. Ini dari sini. Ah ya ternyata benar teman. Berarti ini kita hapus. Ah, nah, udah selesai teman-teman. Udah ke define jadi kemudian di sini ada nih di line 53 yaitu F print. Ah, saya tahu kenapa ini salah teman-teman di line 53. Jadi ini itu kurang F. Sehingga di sini hasil-hasilnya udah mulai kelihatan ya teman-teman. Dari sini ada yang salah lagi di 59. Nah, ini jadi kita harus teliti ya teman-teman supaya. Nah, ini ada salah lagi 100. Nah, ini udah terima share. Nah, terus, ini apa yang saya ada? Apakah ini bentuk S? Hmm, ya, ya, selesai teman-teman. Ini coba bicara. Nah, ini udah selesai teman-teman. Cenderung berarti di sini sudah terlihat hasilnya tadi teman-teman. Sebentar. Berarti kita coba lagi sekali lagi. Is front. Nah, di sini sudah terbentuk ya teman-teman. Sini, nah, nah, ini adalah contoh regresi manual teman-teman. Jadi kita tidak tidak ada grafik. Nah, kalau misal kita memunculkan grafik, maka kita harus membuat eh, codingan yang baru, yaitu di sebelah sini. Ya, yang membuat interpretasi hasil otomatis. Cara si otomatis si referensi. Nah, si-
Dekor. Ini adalah ini. Nah, tapi sebenarnya kenapa grafiknya nggak keluar ya? Hmm, kira-kira kenapa ya? Coba saya cari itu deh teman-teman, cari permasalahannya terlebih dahulu. Saya di sini sudah membenarkan beberapa eh, codingan, dan di sini saya juga sudah menjelaskan interpretasi geofisika secara umum ya. Jadi eh, di sini sih kita coba run. Nah, jadi di sini sudah keluar dia teman-teman. Sini sudah keluar beberapa beberapa eh, hasil dari codingan tadi. Dan di sini sudah didapatkan ya teman, seperti tadi ada porosity dan depth, kemudian hubungan kuat, prediksi porosity, ini prediksinya, density, depth, dan prediksi velocity, velocity. Nah, jadi kemudian juga ada dijelaskan kalau semisal jika nilai slope positif itu menunjukkan peningkatan sifat fisik seperti densitas atau kecepatan gelombang. Kemudian akibat kompaksi dan sementasi batuan. Kemudian juga ada nilai slope negatif menunjukkan penurunan sifat fisik, misalnya porositas karena berkurangnya ruang pori dengan bertambahnya tekanan. Kemudian karena berkurangnya ruang pori itu dengan bertambahnya tekanan. Nilai R kuadrat tinggi menandakan hubungan kuat antara kedalaman dan sifat batuan, menandakan eh, kontrol geologi yang dominan dominasi adalah peningkatan tekanan ya tuh. Kemudian eh, secara umum proses geofisika perubahan didominasi oleh peningkatan tekanan, sementasi dan pengurangan pori seiring bertambahnya tekanan. Dan teman-teman saya akan melanjutkan menunjukkan dari, nah ini adalah eh, grafik satu yaitu hubungan depth dan velocity. Yang kedua itu ada hubungan depth dan velocity ini, dan yang ketiga itu ada hubungan depth velocity. Yang kedua ada depth density. Nah, yang terakhir itu ada hubungan depth dengan resistivity. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam melakukan coding ini dan juga masih kurang jelas dalam menjelaskan. Selanjutnya saya akan belajar lebih dalam tentang uh, pengkodingan di MATLAB ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.